Untuk sekarang mungkin 70% itu yang merespon bagus itu anak muda. Sejak awal Jamu Ginggang tahun 1950, dari pasar belinya sudah memilih yang nomor 1. Di antara gunung dan pantai, di bawah cahaya yang merona di atas tugu, ada sebuah kota yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga memenangkan jiwa. Inilah Yogyakarta. Keindahannya tidak selalu megah. Kadang sederhana, seperti becak yang sedang melaju. Tapi keindahan sejatinya ada pada yang bertahan, seperti Jamu Ginggang. Warung jamu yang telah berdiri hampir 1 abad, meracik ramuan dari alam untuk menjaga raga dan rasa. Jamu di sini bukan sekedar minuman. Ia adalah bagian dari Jogja itu sendiri. Alami, tulus, dan apa adanya. Jogja tidak meminta untuk dikagumi. Ia cukup hadir untuk dicintai. Nama saya Pak Rudi Supriyadi. Saya di sini sebagai pengelola atau penerus Jamu Ginggang ini. Awal mulanya adalah seorang abdi dalam Pakualaman. Ya, ini yang pertama adalah Mbak Joyo, kemudian yang kedua Mbak Bilowo. Nah, tapi kedua belah pihak tersebut adalah seorang abdi dalam, kemudian itu hanya menangani khusus untuk kalangan keraton saja. Itu hanya sebagai, kalau dibilang seorang tabib peran jamu. Awal mulanya yang pertama Mbah Joyo, kemudian Mbah Bilowo, kemudian diteruskan oleh Mbah Puspamadyo. Ketiga, sampurnya ke ibu saya. Nah, dari ibu saya sampurnya ke saya. Jadi penerus atau pelestari jamu itu adalah yaitu dari orang-orang tua saya. Kalau untuk bahan bakunya mungkin sama, cuma kan kalau di tempat kami itu ada bumbu-bumbu yang mungkin orang lain tidak punya atau mungkin beda. Karena bumbu-bumbu itu juga warisan dari yang pertama, kemudian kita bukukan atau kita catat, nah sampai sekarang itu masih kita pergunakan. Dari awal itu dulu kalau sebelum toko itu Mbah Joyo itu Jayatan Genggang itu. Nah kemudian tokonya diberi nama Ginggang, tanya dilangi Ginggang. Ginggang itu artinya kalau dalam bahasa Jawa tidak ada jarak.
jarak antara kita dengan pihak keraton maupun dengan masyarakat umum. Jadi harus ada hubungan terus. Nah, sinergi seperti itu. Ya, latar belakangnya karena di Pakraman karena yang pertama, kedua itu adalah seorang tabib atau seorang abdi negara atau seorang abdi dalam di Keraton Pura Pakraman. Yang onatibenya itu sebagai pembantu, kebetulan mbah saya itu sebagai ahli di bidang perjamuan. Nah, akhirnya sampai dia mendekati di daerah Pakraman itu. Nah, kita punya tempat di sini, ya sudah kita bukanya di sini. Sampai sekarang prosesnya maupun bumbu-bumbunya sampai sekarang masih dipakai. Bahkan prosesnya juga masih dari awal seperti itu. Menu jamu ginggang itu, jamu itu ada, kalau yang di sini cuma segmennya itu remaja, dewasa, kemudian orang tua. Kemudian kalau yang dewasa dan orang tua itu sehat pria, sehat wanita. Kemudian yang lainnya mungkin beras kencur, konel asem, terus pahitan seperti itu. Proses pembuatan jamu adalah bukti nyata bahwa kesehatan bisa bersumber dari alam. Beragam jenis jamu juga disesuaikan dengan kebutuhan, dari anak muda hingga orang tua. Yang paling dipesan kalau untuk yang umum yaitu sehat wanita, sehat pria. Kemudian beras kencur, konel asem, pahitan, sama temulawak. Ya karena menyelesaikan kondisinya masing-masing. Kalau memang ada keluhan di liver, hati, atau mungkin nafsu makan, berarti minum temulawak. Kemudian kalau darah kotor, minumnya pahitan. Seperti itu, menyelesaikan dari kondisinya konsumen masing-masing. Jelas manfaatnya itu jamu ini kalau dilakukan untuk rutin, satu menambah imun, kemudian yang keduanya menjaga tubuh kita tetap sehat, seperti pencegahan supaya jangan cepat sakit. Saya yang bernama Bu Yayu, saya adalah generasi kelima dari keluarga Jamu Ginggang. Jamu Ginggang adalah milik dari 5 bersaudara. Proses pengeringan jamu kering, pertama jamu harus dibersihkan dulu dari tanah maupun dari tanah liat. Setelah dicuci bersih, kemudian dibersihkan dengan cara menekan di suatu tempat untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada di kencur, kunyit, maupun temulawak maupun jahe. Setelah bersih baru ditiriskan. Setelah ditiriskan baru dipotong kecil-kecil, kemudian dijemur. Tantangannya jamu kering adalah pertama adalah cuaca. Kami harus paham betul masalah cuaca karena
mempengaruhi kadar kekeringan dari bahan jamu yang akan kami buat. Nama saya Ibu Pon. Di sini saya di tempat produksi yang basah. Ya, bahan basah yang setiap hari digunakan adalah beras kencur, jahe, sama kunir. Jadi kita cuma cuma stok bahan yang masih utuh aja. Kalau yang basah kita memang mendadak. Jadi dicuci, ditumbuk, langsung dihaluskan, diperes, sudah dijual gitu. Oh ya, itu yang saya perhatikan dari memilih bahan basah adalah kencur itu yang bentuknya bulat-bulat dan coklat kayak gitu. Kalau kunir ya yang agak ada empunya kayak gitu. Kita memang dari dulu sudah dari pasar sudah belinya sudah memilih yang nomor 1. Kalau untuk uji itu kan kita dulu awal mulanya itu Balai POM Pusat Jakarta. Nah, jadi ada dari Balai POM. Nah, kemudian sampai sekarang juga masih kita berhubungan terus. Selalu kalau memang ada apa-apa kita konsultasinya ke Balai POM. Selama ini kita mencoba untuk bikin inovasinya itu teh tamarin. Teh tamarin itu minuman teh tapi ada asemnya. Kemudian pernah kita nyoba jamu latte. Jamu latte itu beras kencur, kunir asam kita campur dengan susu. Sebagai bagian dari kekayaan tradisional Indonesia, jamu terus mengalami transformasi. Inovasi produk, seperti jamu serbuk instan, menjadi langkah strategis dalam menjangkau konsumen yang membutuhkan solusi sehat dan praktis. Ya, jadi kita selalu berhubungan dengan atau kita selalu diskusi dengan anak-anak mahasiswa, kemudian anak-anak muda, yaitu bagaimana supaya memperkenalkan tentang warung ini maupun jamu ini ke kalangan anak-anak muda. Kalau franchise belum terpikirkan, tapi kalau cabang lain sekarang kita buka di Krishna itu di mallnya di dekat Malioboro, Jalan Mataram, yang bersebelahan dengan hotel Novotel itu.
Beragam penghargaan dan sertifikasi menegaskan jamu ginggang sebagai warisan budaya selaras dengan pengakuan UNESCO. Sebenarnya yang dimaksud pengajuan UNESCO dari pengajuan itu adalah bahan bakunya, bukan jamunya, tapi bahan baku yang untuk membuat jamu itu adalah yang dinobatkan di UNESCO itu seperti itu. Tapi dari pihak UNESCO observasinya ke tempat kami, ya baik dengan bahan bakunya seperti apa, dia lihat kemudian prosesnya itu seperti apa. Nah itu dia survei ke sini, lihat sini, terus hasilnya ya kita dinobatkan bukan nama ginggangnya tapi nama jamunya itu. Kita sudah ada sertifikasi halal, terus sertifikasi pelestari budaya, terus ada penghargaan dari Ngarsa Dalem, dari Keraton dari Keraton Yogyakarta, Pak Sultan, kemudian dari Pemkot, pemerintahan kota juga kita ada apresiasi, sama di kebudayaan itu juga kita sudah dapat. Yang dulu terasa asing dan jauh dari keseharian, kini mulai dikenal dan diterima dengan penuh kesadaran. Jamu tidak lagi sekedar soal rasa pahit atau manis. Melainkan telah menjadi sebuah pengalaman utuh yang menyentuh indera, membangkitkan kenangan, dan menyatu dalam gaya hidup yang lebih sehat dan berakar pada kearifan lokal. Sangat positif sekali karena mencoba yang belum pernah minum jamu, akhirnya oh ternyata jamu itu tidak hanya pahit. Tapi seger, enak, dan manfaatnya banyak. Itu responnya bagus sekali anak-anak. Banyak anak muda yang belum tahu tentang masalah jamu, kemudian dia ke sini mencoba merasakan, kemudian manfaatnya bagaimana. Banyak yang datang ke sini, kemudian kembali lagi ke sini banyak. Ya intinya kalau pengunjung datang ke sini saya pasti tanya, tahu ginggang dari mana? Mereka datang dari berbagai kota, bahkan negara. Tapi semua berawal dari satu cerita. Dari mulut ke mulut, dari rekomendasi teman, dari kisah yang mengalir di media sosial. Jamu ginggang dikenal bukan karena iklan, tapi karena warisan yang hidup di hati para penikmatnya. Oh ya, jadi pesan kami dari pelanggan-pelanggan itu
mencoba untuk mempertahankan minum jamu minimal seminggu sekali lah, yaitu dimohon untuk bisa datang ke sini agar terjalin dengan konsekuensinya minum jamu yang mana kalau sering minum jamu badannya pasti akan sehat. Kalau memang sehat, cara berpikirnya juga akan baik. Auranya yang mungkin ya karena tempatnya, mungkin karena keklasikan tempatnya itu, hasilnya seperti itu. Jamu Ginggang bukan hanya tentang rasa, tapi tentang perjumpaan antara generasi, antara kenangan dan harapan. Di sana kita menjamu waktu dengan penuh kasih.